Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat remblong, truk tangki air menabrak 5 kendaraan di Cianjur. 2 orang tewas termasuk sopir truk tangki naas tersebut. Menyambut Hari Jadi Bogor yang ke-543, ribuan warga antusias ikut memancing di Setu Rawajecet. Iseng bercanda dengan sang suami, seorang wanita tak bisa lepaskan tangannya dari borgol. Dalam rangka menyambut Hari Jadi Bogor yang ke-543 dan Hari Raya Idul Adha, ribuan warga dari berbagai daerah antusias membadati kawasan Situ Rawajejet. Mereka rela menunggu sejak pagi untuk bisa memancing gratis. Kamis siang, ribuan warga antusias memadati objek wisata Situ Rawajejet di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pasalnya sebanyak 1,5 ton lebih ikan ditabur di Situ Rawajejet untuk dipancing secara gratis oleh warga. Antusiasme warga pun sangat tinggi, bahkan mereka rela menunggu sejak pagi. Dapat 2 kebetulan. Dapat 2. Ya, ikan patin. Ini Idul Adha, betul. Ini dari mana, Bang? Dari Dramaga. Dari Dramaga. Iya. Sengaja jauh-jauh ke sini tuh gimana? Sengaja ke sini. Sengaja. Emang Iya. kita mancing gitu? Iya. Oke. Harapannya dengan ada kegiatan ini seperti apa, Bang? Buat para angler jadi lebih menyatu. Ya. Kegiatan mancing gratis digelar dalam rangka menyambut Hari Jadi Bogor serta menyambut Hari Raya Idul Adha. Ikan ini dibeli bukan dari dana desa, namun dari salah seorang tokoh masyarakat. Mancing bareng ya, mancing bareng dengan masyarakat, seluruh masyarakat Desa Kembang Kuning dan juga ada dari kecamatan tetangga ya, kecamatan lain. Ini dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor yang ke-543 dan juga menyambut Hari Idul Adha. Yang ditebar itu 1,5 ton. Bu, untuk ikannya sendiri ini dari mana aja? Ini adalah sumbangan dari salah satu tokoh masyarakat. Alhamdulillah. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi antar warga serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan tentunya bisa memperkenalkan wisata Situ Rawajejet ke masyarakat yang lebih luas. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ada saja ulah seorang warga di kota Cimahi. Gara-gara iseng bermain dengan suami, ibu rumah tangga harus meminta bantuan anggota damkar karena tangannya terborgol. Ini tiba-tiba mendatangi markas pemadam kebakaran kota Cimahi di Jalan Raya Baros. Warga Kelurahan Lewi Gajah ini panik lantaran tangannya terkunci sebuah borgol. Perempuan berinisial NH ini tak bisa melepaskan borgol tersebut setelah memasangnya secara tidak sengaja akibat iseng bermain bersama suaminya. Saking susahnya melepaskan borgol tersebut, NH sampai mendatangi markas damkar kota Cimahi untuk meminta bantuan. Petugas damkar langsung melakukan penanganan dengan menggunakan alat khusus memotong logam. Dengan penuh kehati-hatian, petugas pun akhirnya berhasil melepaskan borgol setelah berupaya sekitar 40 menit. Karena di rumahnya bercanda sebetulnya, lalu bercandanya jadi serius, jadi dia pasang-pasang borgol. Setelah dibuka, yang suaminya bisa, ternyata yang isinya tidak kebuka. Mana ya, akhirnya datang ke Mako Damkar, kita layani, alhamdulillah. Cuman penanganannya agak lama juga sih. Pakai mini ginder dipotong, tapi yang satunya lagi kita coba diutak-atik, bisa pakai kawat. Tak ada luka serius yang dialami perempuan berusia 35 tahun tersebut. Petugas damkar mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal iseng yang beresiko. Pasalnya, petugas sudah mencuci borgol yang ketiga kalinya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ular jenis piton sepanjang 4 meter menggegerkan warga Kabupaten Bandung. Petugas pemadam kebakaran pun berjibaku mengevakuasi ular dari plafon rumah warga.
Petugas pemadam kebakaran harus berjibaku menarik sekaligus mengevakuasi ular dari atas plafon rumah warga di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung. Tidak mudah bagi petugas untuk mengevakuasi ular jenis piton sepanjang 4 meter ini. Pasalnya, ular melilit bagian dalam plafon sehingga petugas harus ekstra hati-hati. Setelah 30 menit berjibaku, petugas akhirnya bisa mengevakuasi ular tersebut. Ular piton ini sempat menggegerkan warga sekitar setelah sebelumnya memangsa seekor anak ayam. Namun tanpa diketahui, ular sudah berada di atap rumah warga. Kita terima laporan dari warga di Desa Landean Hilir, Katapang. Kita menemukan ular tersebut di plafon rumah. Dengan sigap kita evakuasi ular tersebut. Itu jenis apa aja? Jenis piton, sanca kembang. Nah, untuk rencananya sendiri, ular akan dikemanakan? Untuk ular tersebut kita kembalikan ke habitatnya seperti di pegunungan dan hutan. Diduga ular tersebut muncul dari bukit di sekitar permukiman warga dan kemudian memangsa seekor anak ayam. Ular tersebut rencananya akan diserahkan ke BKSDA Satwa Jabar sebelum dikembalikan ke habitatnya. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Perayaan Idul Adha menjadi berkah bagi pengrajin kulit di Sukaregang, Kabupaten Garut. Setiap momen kurban tiba, persediaan kulit sebagai bahan baku kerajinan selalu melimpah di setiap produsen. Tak hanya umat muslim, Idul Adha menjadi momen yang ditunggu oleh para pengusaha sekaligus pengrajin kulit di sentra kerajinan kulit Sukaregang, Kabupaten Garut. Pasalnya pasca Idul Adha, bahan baku kerajinan berupa kulit sapi, domba, dan kambing melimpah di setiap produsen atau pengusaha kulit. Jumlahnya beragam, ada yang mendapat di atas 10 ton kulit sapi, ada pula yang mendapatkan hingga lebih dari 50 ton. Begitu pula dengan kulit domba dan kambing yang dihitung per lembar. Setiap produsen bisa mendapat 500 hingga 5.000 lembar kulit. Melimpahnya bahan baku kerajinan kulit ini membuat sebagian besar produsen untung karena mendapatkan kulit dengan harga murah. Sekarang jadi 5.000. Bapak tahu nggak faktornya kenapa bisa turun? Mungkin ekonomi juga. Tapi Bapak di sini stoknya melimpah banyak, Pak. Nggak terlalu banyak. Dibanding tahun kemarin? Sedikit. Sekarang lebih sedikit malah. Sedikit lagi. Biasanya berapa banyak, Pak? Bapak stoknya? Paling 10 ton gitu. 10 ton untuk sapi. Mbak? Kalau domba masih sedikit, domba paling gitu? sekitar 100 lembar. Oh gitu, Pak. Kulit-kulit ini akan ditaburi garam agar awet sebelum nantinya diproduksi untuk dijadikan kerajinan seperti tas, jaket, sepatu, dan aneka kerajinan lain. Bahan baku kulit ini biasa didapat pengrajin sejak awal Idul Adha hingga 1 pekan setelahnya. Selain dari Garut, kulit hewan kurban juga banyak didapat dari luar kota seperti Bandung, Tangerang, dan Bekasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Laporan tadi mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurniasandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.